jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih di Islam itu indah jamaah. Dan sekarang aku mau ngebacain lagi nih pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu indah. Langsung aja kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Memang masih banyak yang nanya. Mas banyak Aduh, yang Bang, nanya. mantap sekali. Ayo, Aku ayo, bacain ayo. aja ya Ayo, sekarang ayo, ya. cepet. Langsung aja nih yang pertama nih dari Instagram Snerlaila 117. Oke. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah tidur pagi dapat menghalangi rezeki seseorang? Mohon penjelasannya Ustadz, jazakallah khair. Ustadz Syam bagaimana nih? Perkara tidur itu kan hukumnya adalah boleh ya, hukum asal tidur itu adalah boleh sama seperti makan. Tapi yang boleh itu bisa berubah menjadi haram, bisa berubah menjadi sunnah, bisa menjadi pahala, bisa menjadi dosa. Tidur di saat waktu sholat menjadi dosa. Tidur sebelum zuhur menjadi pahala, kenapa? Itu tidur sunnah Nabi. Tidur cepat itu adalah sunnah Nabi supaya bisa bangun tengah malam. Tidur siang supaya kuat bangun tengah malam itu tidur berpahala. Tidurnya orang beribadah. Tapi kalau tidur waktu sholat jangan sampai. Nah kalau pertanyaannya adalah tidur di pagi hari apakah akan menghalangi rezeki? Rezeki sudah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas tidurnya tidak melalaikannya daripada kewajibannya. Contoh dia ibu rumah tangga. Misalnya dia setiap hari memang untuk memasakkan kepada suami atau segala macam. Maka subhanallah jangan tidur pagi. Ya. Misalnya dia anak sekolah, dia harus berangkat ke sekolah pagi-pagi. Jangan tidur pagi. Tapi kalau dia misalnya dia pekerja malam, ya kan, security misalnya. Kan banyak juga kita mengajak, boleh tidur pagi. Kasihan security baru pulang subuh, habis sholat Nanti subuh. nggak tidur dong. Nggak tidur gitu. Nggak boleh juga kita makan, nggak boleh tidur pagi. Karena perkara tidur adalah perkara yang dibolehkan. Perkara tidur adalah dibolehkan tergantung hukum selanjutnya apa. Maka bukan yang menjadi penghalang rezeki adalah tidur paginya, namun bermalas-malasannya yang menjadi penghalang rezekinya. Masya Allah, terima kasih Ustadz Betul. Syam untuk jawabannya. Langsung aja pertanyaan selanjutnya nih sekarang dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, tolong samarkan nama saya. Oke, jadi gini Ustadz, bagaimana dengan orang yang tidak percaya mengenai rezeki yang datang dari Allah? Bagaimana nih Ustadz Belangkon Loreng? Jamaah yang merahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang yang tidak percaya bahwa rizki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam surat Hud ayat 6 Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan wa ma min dabatin segala sesuatu dabbah itu makhluk dan termasuk di dalamnya manusia. Alar ardi illa Allah rizquha. Semua yang ada di bumi itu rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti menungso niki ugi angsal rizki saking Gusti Allah. Artinya Manusia ini juga mendapatkan rizkinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kok ada orang yang tidak percaya, tidak yakin bahwa rizkinya itu datangnya dari Allah? Ya ini berarti dia kufur nikmat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wong semuanya ini Allah yang memberikan kok. Semuanya ini Allah yang mencurahkan kok. Jangankan cuma rizki, termasuk nyawanya orang itu juga Allah yang memberikan. Olehnya itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menjamin dan memberikan sebuah rizki kepada siapa? Kepada seluruh yang ada di muka bumi, di langit, di bumi. Semuanya Allah telah memberikan Rizki, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Belangkon Loreng untuk Siap. jawabannya. Langsung aja pertanyaan selanjutnya aku bacain lagi ya. Sekarang dari Instagram hamba Allah. Ustadz saya percaya bahwa sedekahnya kepada orang tua dapat membawa kelancaran rezeki. Tapi jika orang tua tidak merasa bersyukur atas rezeki yang saya kasih, apa akan berpengaruh dengan rezeki saya? Misalnya jadi seret rezekinya. Apa bisa seperti itu Ustadz Maulana? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui. Ketahuilah apapun yang kau berikan kepada orang tuamu itu nilainya sama dengan perongkosan ibadah haji. 100.000 kali lipat. Jadi tidak pernah merugi. Persoalan orang tua itu mungkin menurut kita diambur-amburkan, tapi menurut beliau itu berguna. Contoh kita kasih, tapi dia kasih juga adik-adik kita. Kelihatannya apa sih kita kasih, kok dia kasih lagi. Atau beli sesuatu yang mungkin kita merasa itu tidak bermanfaat. Tapi menurut orang tua itu bermanfaat. Dan mohon maaf tidak ada hak kita untuk ibaratnya menilai seseorang. Apalagi menilai orang tua. Nah dalam hal ini anak silakan memberi kepada orang tua sesuai kesanggupannya. Sesuai kemampuannya.
Jangan membebankan diri, tapi atas apa kelebihan dari apa yang dimiliki. Kemudian memberi itu tidak mesti materi, tapi memberi apa? Membantu meringankan beban pekerjaan orang tua. Jadi anak yang tidak punya materi bisa dengan cara membantu orang tua, meringankan, membantu pekerjaan orang tua. Dan yang ketiga, yang paling penting, aku kan tidak punya keahlian, minimal engkau rawat orang tuamu. Aku tidak punya skill, aku tidak ada materi, tapi aku punya apa? Punya waktu. Kalau begitu Anda bisa merawat orang tua. Dalam hal ini kembali lagi ridha Allah fi ridal walidain. Masya Allah, terima kasih untuk jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya pada pagi hari ini. Kalau misalnya belum sempat dibacain dan dijawab sama guru-guru kita, insya Allah di lain kesempatan akan dibacakan dan dijawab. Terima kasih. Nah sekarang jamaah kita akan sama-sama berdoa dan akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Tabi guru-guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah jamaah kita besok ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.